Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga atas izinnya kita masih diberikan kesempatan gitu ya untuk belajar lagi bersama Ustazah Meti tentang waris gitu. Salam serta salam tak lupa juga kita curahkan, kita kirimkan kepada manusia pilihan Allah, manusia terhebat yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya, meskipun kebijakan baru ya, mulai tanggal 3 Juli ini sampai tanggal 20 Juli pemerintah memberikan kebijakan baru gitu ya tentang PPKM itu, PPKM darurat kayak gitu. Sehingga ini menjadi pengingat untuk kita bahwa corona emang belum pergi dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan kayak gitu. Oke, insya Allah 2 jam ke depan lah ya, nggak nyampe sih mungkin ya. Nanti kita keseruan forumnya seperti apa. Insya Allah saya akan membersamai teman-teman bersama Ustazah Meti dalam kelas waris yang insya Allah hari ini kita akan masuk kepada metode perhitungannya seperti apa gitu ya. Setelah mungkin kemarin-kemarin kita udah membahas teorinya, fikihnya kayak gitu kan, maka kita masuk kepada perhitungannya. Oke, supaya lebih berkah teman-teman, supaya malaikat mencatat kebaikan-kebaikan yang ada dalam majelis ilmu ini, kita buka dulu forum kita dengan membaca umul kitab dan doa belajar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada syaratnya teman-teman di forum ini, jadi harus fokus. Yang nggak puasa mungkin bisa menyiapkan air minum karena mungkin agak berat materinya, nggak juga sih. Terus kalau diperlukan menyiapkan alat tulis ya supaya bisa mencatat ilmu yang akan dibawa oleh Ustazah Meti kepada kita semua. Oke, tanpa berlama-lama, nggak perlu perkenalan ya. Saya tadi sudah kenalan, saya Evi, mahasiswa dari STE Hampara Yogyakarta, yaitu salah satu murid mahasiswa dari Bu Meti juga. Oke, langsung saja kepada Ustazah Meti, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa ketemu lagi sama teman-teman. Sebentar ini saya mau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Kita akan ngulang ya. Jadi ini kan sebenarnya pertemuan Zoom itu ngulang materi aja sifatnya. Jadi materi yang senyatanya sudah pernah kita bahas. Kok saya keliru terus ya misalnya. Mungkin saya harus buka yang awal dulu. Sudah pernah kita bahas di kelas, tapi kita kita lanjutkan. Stop saya dulu. Maaf ya, karena tadi saya buka 2 tema, jadi akhirnya kebuka yang saya akan share materi yang sudah pernah kita bahas ya. Tentang metode perhitungan ada 2 aspek, berarti ada pentasihan dan ada metode Aul dan Rod. Ya, pentasihan dan metode Aul dan Rod. Nah, yang kita akan ulang pada kesempatan kali ini adalah yang Aul dan Rod. Saya minta maaf, saya terlupa tidak membawa tidak membawa headset. Jadi nanti kalau suara saya tidak maksimal nanti tolong disampaikan ya. Ini ngulang kan sifatnya ya, jadi saya rasa teman-teman mestinya sudah relatif kenal, bukan menu pertama yang baru didengar ya. Ini sudah kelihatan ya? Oke.
Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Oke, Bu. kita akan mereview bab 7 dan bab 8. Jadi bab 6 yang hukum kakek bersama saudara laki-laki tidak kita bahas. Bab 9 sebenarnya tentang munasakhat ya. Munasakhat itu kan sebenarnya ngitungnya sama aja dengan yang pentashihan itu. Ya nanti bolehlah kalau misalnya waktunya cukup kita bahas sampai munasakhat ya. Tapi yang paling penting sebenarnya hukum awul dan rod dan ngitung yang pentashihan itu. Oke, apa itu definisi aul? Kalau secara bahasa sih artinya zolim, naik atau tambahan. Nah, secara istilah di dalam ilmu waris, aul, ini teman-teman PPT-nya udah dapat juga kan ya, bertambahnya jumlah siham, masih ingat ya siham itu berarti porsi waris dari ahli waris ya, dan berkurangnya bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris. Jadi kalau jumlah sihamnya bertambah, otomatis jumlah harta waris yang didapatkan berkurang. Paham ya? Misalnya jumlah siham totalnya 12. Kalau naik jadi misalnya jadi 14, otomatis kan jadi berkurang gitu. Nah, terjadinya aul pertama kali di masa Umar bin Khattab itu juga sudah pernah kita pelajari ketika ada seorang yang protes kok dia dapatnya sedikit gitu. Nah, terus itu karena membaginya kan dalam satu hitungan pertama gitu. Nah, ternyata bisa sihamnya itu dibanyakin sehingga akhirnya terjadi aul, akhirnya ada perimbangan gitu ya, perimbangan jumlah harta waris yang bisa didapatkan. Ini latar belakang kasusnya tidak usah kita bahas. Nah, ini jadi ada pokok masalah yang tidak bisa diaul itu nanti ada 2, 3, 4 dan 8 ya. Jadi kalau ada jumlah sihamnya itu 2, 3, 4 dan 8 itu dia tidak bisa diaul. Biasanya berarti dia bisa langsung dibagi dan tidak memerlukan proses meningkatkan jumlah siham. Tetapi 6, 12 dan 24 itu adalah jumlah siham yang bisa diaul. Contoh masalah yang asal masalah 2 misalnya mayit meninggalkan ahli waris suami dan saudara kandung perempuan seayah. Nah, suami ini kan dapatnya setengah ya kalau tidak ada anak. Nah, saudara kandung perempuan saudara kandung perempuan ini kan juga masuk dalam kategori yang kalau dia ada 1 dapat setengah, kalau lebih dari 1 dapat 2/3. Maka kan ini berarti suami dapat setengah, saudara kandung perempuan dapat setengah ya. Jadi kan selesai masalahnya ya, ahli sihamnya ada 2. Faktor penyebutnya ada 2. Nih kelemahannya di kampus saya nggak punya whiteboard. Ini harusnya saya ngajarnya di kelas belakangnya ada whiteboardnya ya. Saya lupa. Ini saya di ruangan saya sendiri. Jadi saya nggak bisa coret-coret ya. Nanti kita lihat ya, kopas tanya jawab. Memang saya membutuhkan coret-coret. Mungkin saya akan pindah ke ruangan kelas yang ada whiteboard di belakang saya sehingga saya bisa coret-coret. Nah, asal masalah 3 juga gitu, kalau ada meninggalkan ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu nanti ini bisa dapat masing-masing misalnya 1/3 karena tidak ada saudara laki-laki gitu ya. Asal masalah 4 dan seterusnya, ini juga bisa kita, intinya 2, 3, 4, dan 8, nanti kita lihat dia tidak memungkinkan untuk diaul karena biasanya langsung habis. Nah, yang aul, ini contohnya ya. Jadi, teman-teman memang harus hafal pembagian waris yang setengah, 1/4, 1/8, siapa saja itu. Terus 1/3, 1/6, 2/3, 1/3, 1/6. Itu juga harus hafal kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan itu memang hanya bisa dihafal dengan cara mengulang-ulang. Kalau termasuk ada ciri-ciri tertentu sih yang bisa kita pelajari. Tapi memang kita butuh konsultasi tingkat tinggi untuk mengetahui dia masuk kategori ashabul furud yang dapat bagian berapa. Kita bahas satu-satu ya. Ada mayit meninggal ya, meninggalkan ayah, ibu, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ayah ini dalam kelompok yang mendapat 1/6 ya. Nanti kalau ada anak laki-laki, maka anak laki-lakinya menjadi asoba bin nafs. Ayah itu adalah ahli waris yang tidak mungkin terhalang ya. Ingat ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalang, salah satunya adalah ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki itu tidak mungkin terhalang. Itu pasti mereka dapat bagian, entah bagiannya berapa, itu pasti dapat ya. Kayak ibu tuh bisa 1/3, bisa 1/6.
ayah dapat 1/6 ya. Dia satu-satunya ayah itu dapatnya hanya 1/6. Yang kedua ibu. Nah, kenapa ibu bisa dapat 1/6? Ibu kan punya dua pilihan, bisa 1/6, bisa 1/3. Teman-teman harus ingat kelompok yang dapat 1/3 itu cuma 2, ibu ya, atau saudara seibu ya, jumlahnya 2 atau lebih. Ya, itu dapatnya 1/6 baik laki-laki, dapatnya 1/3 baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau yang 1/3 itu sebenarnya ngapalinnya gampang, cuma 2 orang. Ibu dengan catatan tidak ada anak dan keturunan, juga tidak ada saudara yang bersama-sama dengan ibu menjadi ahli waris. Atau yang kedua adalah saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, itu dapatnya 1/3. Tapi jumlahnya harus 2 atau lebih. Karena kalau jumlahnya 1, nanti masukin yang 1/6. Nah, maka ibu karena ada anak perempuan, dia dapatnya 1/6. Yang kedua anak perempuan, ingat anak perempuan itu dapat setengah ya. Jadi anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, itu dapatnya kalau sendirian setengah, kalau lebih dari 1, 2, dan seterusnya dapatnya 2/3. Termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Nah ini cucu perempuan dapatnya dari anak laki-laki, kenapa dapat 1/6? Padahal dia sendiri. Nah karena ada kaidah kalau ada dua jenis ahli waris dari kalangan perempuan, maka mereka menggenapkan total 2/3. Maka anak perempuan kan sudah dapat setengah. Nah, jadi cucu perempuan dari anak laki-lakinya mendapatkan 1/6. Nah, ini contoh asal masalah 6 yang bisa diaul, tapi dalam konteks ini dia tidak perlu diaul. Jadi, dia tidak perlu diaul karena sudah total 6. Ya, totalnya bisa dapat 6. Jumlah sihamnya totalnya 6. Jadi kalau jumlah siham totalnya sudah 6, maka tidak perlu diaul lagi. Nah, contoh kedua yang mengalami aul dari 6 ke 7 adalah misalnya ada mayit, berarti mayitnya si istri ya, karena dia meninggalkan suami. Kenapa suami mendapatkan setengah bagian? Setengah karena tidak ada anak, tidak ada keturunan. Jadi suami dapat setengah. Lalu ada saudara kandung perempuan sendirian. Saudara kandung perempuan sendirian, maka dia dapat setengah. Ya. Yang kedua, saudara perempuan seibu. Ingat, kalau jumlahnya lebih dari 1, saudara perempuan seibu dapatnya 1/3. Tapi karena ini jumlahnya 1, maka dapatnya 1/6. Nah ini harus ingat dulu gitu. Jadi yang bagian-bagian ashabul furudnya itu ya bertahap ya, harus ada di ingatan kita dengan sangat matang sehingga kita bisa tentuin. Dari sini kan asal masalahnya 6 ya, karena penyebutnya kan 6 tuh, ada 1/3, 1/2, 1/2, 1/6. Jadi yang kita ambil kan 6-nya ya. Maka 6 dibagi setengah untuk suami dapat 3 bagian. 6 dibagi setengah untuk perempuan dapat 3 bagian. 6 dibagi 1/6 untuk saudara perempuan seibu dapat 1 bagian. Akhirnya total sihamnya jadi 7. Padahal awalnya 6. Nah ini diperbolehkan dalam waris. Jadi totalnya naik jadi 7. Karena kalau tidak dinaikkan, maka saudara perempuan seibu jadi nggak dapat. Ya kan? Karena kan udah dibagikan suami sama saudara kandung perempuan. Setengah-setengah, 3/3. Totalnya 6. Berarti dia nggak dapat waris. Dan ini nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Karena saudara perempuan seibu itu ashabul furud. Ya, untuk kasus nomor 2. Dia harus mendapatkan waris. Nah, maka solusinya apa? Solusinya adalah jumlah sihamnya itu yang dinaikkan. Jadi yang 1/6-nya itu tetap kita kalikan dengan total siham 6 di awal, nanti dapat berapa itu akan jadi kenaikan siham. Jadi total sihamnya menjadi 7. Nah, total sihamnya menjadi 7. Nah, jadi akhirnya suami dapat 3 bagian, saudara kandung perempuan dapat 3 bagian, berarti saudara kandung seibu dapat 1 bagian. Nah, 7 bagian ini misalnya hartanya 1 juta. Ya dibagi 7. Gitu, dibagi 7, nanti 3 bagian yang untuk suami, 3 bagian yang untuk saudara kandung perempuan, dan 1 bagian yang untuk saudara perempuan seibu. Gitu. Jadi tinggal membaginya dari harta waris. Nah, ini juga ada contoh 6 ke 8 ya, di contoh nomor 3. Ada mayit seorang istri meninggalkan suami, dia tidak punya keturunan, maka mendapat setengah. Ibu ingat tadi pilihannya dapatnya berapa? Kalau tidak 1/6 dapatnya berapa ibu? Alternatif ibu kan 2 tuh. Kalau nggak 1/6 dapatnya berapa? Coba biar kalian nggak tambah pusing.
Sepertiga Ada yang ya? bisa jawab? Ibu? Betul. Ibu dapatnya kalau tidak 1/6, 1/3. Nah, kenapa dia dapat 1/6? Karena ada saudara kandung. Ya, ada saudara. Nah, ada saudara atau keturunan dari si mayit, maka ibu nggak bisa lagi dapat 1/3. Jadi dia turun dapat 1/6. Nah, saudara kandung perempuan jumlahnya 1, maka dia masuk ashabul furud yang dapat setengah. Saudara perempuan si ibu, nah ini ada 1/6. Saudara perempuan si ibu bisa dapat berapa alternatifnya selain 1/6? 1/3 juga. 1/3, asal jumlah dia lebih dari 1, Iya, 2 dan dari 1. seterusnya itu dapatnya 1/3. Dia bersama-sama ibu dalam kelompok yang 1/3 kalau jumlahnya 2 atau lebih. Saudara perempuan atau saudara laki-laki si ibu ya, itu dapatnya 1/3 kalau jumlahnya lebih dari 1. Tapi karena ini jumlahnya 1, maka dia dapat 1/6. Maka setelah kita hitung ya, suami dapat 3 bagian, ibu dapat 1 bagian, saudara kandung perempuan dapat 3 bagian, dan saudara perempuan si ibu dapat 1 bagian. Maka total sihamnya jadi 8. Kalau harta warisnya 100 juta, maka dibagi 8 dulu. Dibagi 8, maka satu satuan warisnya berapa, tinggal 3 bagiannya dikasih ke suami, 1 bagian yang dikasih ke ibu, 3 bagian yang dikasih ke anak perempuan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dengan mengetahui total siham itu penting sebagai pembagi warisnya. Sehingga per 1 siham itu bernilai berapa harta waris. Nah, pada kasus yang keempat, asal sihamnya awalnya 6. Teman-teman masih ingat ya, jumlah asal siham itu didapatkan dari mana? Dari penyebutnya, ya, dari faktor pembaginya itu. Nah, kalau ada di sini kan ya, yang nomor 4, suami, 2 saudara laki-laki, halang kameranya. Dua saudara kan laki-laki si ibu. 2 saudara laki-laki si ibu kan dapat 1/3 nih karena jumlahnya 2. 2 saudara kandung perempuan dapat 2/3. Ingat, lihat nih, ada 3, 2, 2 ininya apa namanya, penyebutnya, otomatis asal masalahnya jadi 6. Ya, karena asal sihamnya 6, lalu ketika kita sudah bagi dengan angka 6 itu, maka naik jadi 6 ke 9. Termasuk berikutnya naik jadi 6 ke 10. Suami dapat setengah. Nah, suami alternatifnya dapatnya berapa aja? Yuk, suami coba. Suami selain bisa setengah, dia bisa lagi berapa? 1/4. 1/4. Kalau ada keturunan. Anak. Istri, kalau istri bisanya berapa aja? 1/4 sama 1/8. Ya, betul. Istri 1/4 dan 1/8. Ya. Nah, ini 2 saudara perempuan seayah, dia satu kelompok dengan saudara kandung ya. Jadi kalau jumlah dia 2, dia dapat 2/3. Nah, itu jadi 2 saudara perempuan seayah itu dapat 2/3. 2 saudara perempuan si ibu ini dapat setengah. Jadi beda ya, kalau saudara seayah dia masuk klasternya 2/3 kalau jumlahnya ada 2. Nah, 2 saudara perempuan si ibu kalau ada 2 masuknya dalam kategori yang 1/3. Nah, saudara perempuan si ibu kalau sendiri dapatnya 1/6. Nah, saudara perempuan seayah kalau sendiri dapatnya berapa? 1/3. Saudara perempuan seayah 1/3. sendiri dapatnya berapa? 1/3. Yang 1/3 itu hanya bisa ibu, bukan 1/3. Yang 1/3 itu hanya bisa ibu atau saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, jumlahnya 2 atau lebih, itu dapatnya 1/3. Nggak ada saudara perempuan seayah itu kalau sendirian nggak dapat 1/3. Saudara perempuan seayah kalau dia sendirian. Sendirian tuh maksudnya nggak punya saudara perempuan lain, Ustazah? Bukan jumlah dia sendirian, bukan nggak punya saudara perempuan, jumlah dia sendirian. Kalau 2, ya saudara perempuan seayah, kalau 2 kan 2/3 masuk kategori yang anak perempuan. Kalau 2 1/3 kandung, ya kan. Nah, kalau dia sendirian, maksudnya sendirian tuh si saudara seayah ini cuma ada 1 gitu loh, cuma ada 1. Jadi dia jadi asobah kalau dia punya saudara laki-laki ya, kan? enggak, ini saudara perempuan sayang. Yang asobah itu kan harus laki-laki. 2/3 berarti tetap Saya 2/3. kalau sendirian 1/6. Oh iya, 2/3 1/6 maksudnya. Oh, 1/6.
Sepertiga itu hanya karena untuk dua orang, dua jenis orang. Sepertiga itu ibu, dengan catatan tidak ada saudara dan tidak ada anak. Nah, tolong Pak. Yang kedua, ya sepertiga itu adalah saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan yang jumlahnya lebih dari satu, dua dan seterusnya. Jadi sepertiga itu hanya untuk dua kategori saja. Jadi kalau saudara perempuan seayah, kalau jumlahnya dua, dia masuk kategori yang 2/3. Tapi kalau jumlahnya mayitnya satu, cewek. dia masuk kategori yang 1/6. 1/6. Tapi kan ini jumlahnya 2, ya kan? Saudara perempuan seayahnya, maka dia 2/3. Masuk kategori yang bareng anak perempuan, saudara kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya kan? Nah itu masuknya 2/3 karena jumlahnya 2. Jadi beda kan, kalau saudara perempuan seibu, kalau jumlahnya 2 malah 1/3. Saudara perempuan seayah kalau 2, dapatnya 2/3. Saudara perempuan seibu kalau 1, dapatnya berapa? Saudara perempuan seibu kalau 1 dapatnya? Saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki, saudara perempuan seayah kalau 1 juga dapatnya 1/6. Yang membedakan kalau mereka dapatnya 2, kalau jumlahnya 2 atau lebih, ya. Jadi kalau 1 sama-sama dapat 1/6. Jadi 1/6 itu ada banyak di sini. Yang dapat 1/6 itu ada ayah, kakak sohih, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nah ya, saudara perempuan atau laki-laki seibu. Kalau 1 dapatnya 1/6. Dan nenek sohih. Karena kalau ini kan saudara perempuan seayah, kalau saudara laki-laki seayah, kenapa dia nggak masuk di mana dia? Saudara laki-laki seayah. Masuk apa? Kan kalau saudara perempuan seayah, kalau 1 dapat 1/6, kalau 2 dapat 2/3. Nah kalau saudara laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah, kan kalau saudara laki-laki seibu, dia kan tetap masuk ashabul furud ya. Ya kan, pilihannya 1/3 atau 1/6. Sekarang kalau saudara laki-laki seayah kok nggak ada di ashabul furud, berarti dia adanya di mana? Asobah bi nafsih. Di asobah, betul, adanya di asobah. Adanya di urutan asobah, saudara laki-laki seayah. Ya, kalau seibu kan nggak di asobah, seibu adanya di ashabul furud semua. Ya, jadi ini memang waris itu harus konsen gitu loh, karena masya Allahnya ya. Jadi makanya kenapa kaum muslimin itu banyak yang meninggalkan ilmu waris karena dia sedikit jelimet gitu, akhirnya disepelekan malah nggak bisa sama sekali. Tapi sini paham ya asal masalah 6. Nah ini asal masalah 12 ya sama seperti tadi cara ngitungnya ya. Jadi kita harus lihat dulu asal masalahnya. Nih, contoh asal masalah 12 ya, ini harusnya saya turunin ke bawah atau saya kotakin ya waktu itu bikinnya. Ini kalau tadi itu sebagian besar yang meninggal istrinya ya. Ya nggak? Tadi perhatian, yang asal masalah 6 itu rata-rata meninggalkan suami, berarti yang meninggal istri, berarti yang sedang dibagikan hartanya istri. Nah, kalau ini asal masalah 12 itu rata-rata yang meninggal suami. Nah, ternyata ada pola ya, ada pola gitu. Kalau yang meninggal suami itu asal masalah biasanya minimal 12 gitu. Kenapa? Karena istri aja 1/4 atau 1/6, sama 1/8 kan gitu ya. Jadi nggak mungkin jadi asal masalah 6 tuh nggak mungkin. Karena istri aja kalau nggak punya anak itu 1/4 kan nggak mungkin ya jadi 6 kan. Karena 6 kan nggak bisa dibagi 4 gitu. Pasti asal masalahnya minimal 12 atau bahkan lebih dari itu 24 gitu. Nah, mayit meninggalkan istri nggak punya keturunan, maka dapatnya 1/4. 2 saudara kandung, apa sih 2 saudara kandung apa? 2 saudara kandung, 2 saudara kandung ya, 2 saudara kandung berarti kan kalau 2 berarti dapatnya 2/3. Dan ibu kenapa dapatnya 1/6, bukan dapat 1/3? Padahal ibu kan bisa 1/3 tuh, karena ada saudara dari mayit, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu sudah bisa menurunkan ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Maka sihamnya jadi naik dari 12 menjadi 13. Kenapa kok sihamnya 12 ya? Karena bagian-bagian warisnya kan 1/4, 2/3 sama 1/6. Berarti kan penyebut yang bisa digunakan untuk biar bisa dibagi sama semua itu kan 12 kan ya. Nah, maka asal masalahnya adalah 12 dulu. Contoh yang kedua, misalnya mayit meninggalkan istri
ibu, ngerti ya, saudara kandung perempuan. Nah, ingat saudara kandung perempuan kalau 1 dapatnya setengah. Saudara kandung perempuan kalau 2 dapatnya berapa? Nah, kayak yang nomor 1, 2/3. Jadi kalau sendirian dapat setengah, kalau jumlahnya 2 atau lebih dapat 2/3. Saudara perempuan seayah, ingat kalau sendirian dapatnya 1/6. Saudara perempuan seibu juga kalau sendirian dapatnya 1/6, yang membedakan kalau mereka berdua atau lebih ya. Maka total sihamnya naik dari 12 menjadi 15. Yang contoh soal 3, mayit meninggalkan 3 istri. Nah, 3 istri ya tetap 1/4 ya. Tidak berubah menjadi 2/3 ya. 3 istri, kenapa? Karena nggak ada anak. 2 nenek, 1/6. 8 saudara perempuan saya. Ingat kalau saudara perempuan saya lebih dari 1 masuk 2/3 ya. 2/3. 4 saudara perempuan seibu. Nah, 1/6. Kita lihat kalau ternyata sihamnya itu dibagikan dengan jumlah kepala mereka itu tidak bukan bentuknya pecahan, maka perhitungan kita sudah tepat, tidak perlu lagi dikoreksi gitu ya. Maka ini naik dari 12 menjadi 17. Jadi asal masalah 12 itu mayitnya suami ya. Mayitnya suami meninggalkan beberapa ahli waris ini. Asal masalah 24 mayitnya juga suami tapi dia punya keturunan. Nah, dia punya keturunan, maka istri kan 1/8. Kalau istri 1/8, angka 8 ini sudah pasti ini. Asal masalahnya 24, nggak mungkin 12 kan? Karena 12 dibagi 8 kan nggak bisa. Yang mungkin kan 24 dibagi 8, 3. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada yang 1/8, salah satu dari ahli waris, pasti asal masalahnya kemungkinan besar di awal adalah 24. Ayah 1/6, ibu 1/6, 2 anak perempuan 2/3. Mayit meninggalkan istri, ayah, ibu 1/6, anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, jumlah totalnya dari 24 menjadi 27. Jadi ini awal seperti itu ya. Nah, awal pada 6 tadi bisa jadi 7, 8, 9, 10. Pada awal 12 bisa jadi 13, 15, 17. Pada awal 24 contohnya tadi bisa menjadi 27. Ustazah Afwan, itu yang asal masalah 12 nomor 3 itu kan Nomor 3. meninggalkan 3 istri 1/4, 3 bagian, 2 nenek 1/6, 2 bagian, 8 saudara seayah 2/3, 8 bagian. Kalau 4 saudara perempuan seibu itu 2/3 ya? 2 Kan 4 saudara bagian, perempuan 2 ibunya yang 4 saudara perempuan seibu, enggak bisa, bukan 2/3. Yang 2/3 itu kalau saudara perempuannya seayah. Bukan, maksudnya yang 4 bagian atau 4 saudara perempuan seibu. Itu 4 bagian atau 2 bagian? Itu bukannya 1/3, Ustazah, Iya, 1/3. Cuma kalau dibagi 1/3, oh iya ya, kok 1/6 ya? 1/6 kan jumlahnya 1 ya. Coba kita hitung lagi. Kalau 1/3 dari 12 kan dapatnya 4 bagian. Oh iya, itu 1/3, tapi dapatnya udah benar tuh 4 bagian ya. Oh iya, oke. Jadi 4 saudara perempuan seibu itu dapatnya 1/3. Iya benar koreksinya. Kan itu kalau saudara perempuan seibu kalau sendirian dapat 1/6. Kalau lebih dari 1, 2 dan seterusnya dapatnya 1/3. Nah, 1/3 dari 12 itu kan 4 bagian, ya kan? Jadi hasilnya benar 4 bagian, tapi angkanya di situ bukan 1/6, 1/3. Iya, terima kasih koreksinya. Jadi yang soal nomor 3 itu yang 4 saudara perempuan seibu bukan 1/6 ya, tapi 1/3. Karena kalau 1/6 hasilnya 2 bagian kan? Jadi benar, ini udah benar, totalnya tetap 17. Ya. Cuma ininya aja yang salah. Harusnya 1/3 bukan 1/6. Betul. Terima kasih koreksinya. Tolong dicatat ya. Ini saya catat itu nanti biar buat saya koreksi. Saudara, ini ya asal masalah yang 12 ya. Ya, ada lagi? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nggak usah nunggu sesi tanya jawab juga, karena malah repot nanti kalau nunggu sesi tanya jawab. Ini masalah awal udah selesai, sekarang rod ya.
yang agak sedikit apa ya, bukan rumit, lebih tepatnya kita butuh hati-hati itu di rod ya, karena kadang-kadang kalau ada sisa kita berpikir itu kita salah menghitung gitu, atau dia perlu dinaikin gitu. Nah ternyata di dalam Islam juga ada rod, makanya rod ini dia sangat spesifik syaratnya gitu. Pertama, hanya ada ashabul furud, karena kalau ada asobah pasti udah habis ya kan, sisanya pasti buat asobah. Jadi rod itu hanya berlaku kalau ada ashabul furud aja sebagai ahli waris. Jadi tidak ada asobah. Ada sisa harta setelah harta dibagikan kepada ashabul furud. Nah ini kan kita sudah bahas kemarin ya, tentang rod itu ada yang bahkan bisa dibagikan kepada zawil arham. Jadi nggak balik lagi ke ashabul furud, tapi ada zawil arham yang tersisa itu bisa dibagikan tergantung mazhab yang teman-teman pakai. Tapi kalau yang saya pakai, ya ahli waris itu asobah dan ashabul furud. Zawil arham itu tidak mendapatkan waris. Jadi zawil arham di luar kategori asobah dan ashabul furud itu tidak mendapatkan waris. Jadi memang untuk rod ini kita harus sangat perhatikan syaratnya. Jadi hanya ashabul furud, tidak ada asobah, dan kita sudah memplot bagian-bagian mereka dengan benar. Ternyata masih ada sisa. Nah itu sisanya kita kembalikan kepada ashabul furud. Nah ini semua ashabul furud ini bisa mendapatkan rod kecuali suami atau istri. Ini dalam PowerPoint juga kan sudah dibahas kenapa suami atau istri tidak boleh mendapatkan rod, karena mereka terhubungnya bukan dari darah ya, tapi dari pernikahan. Gitu ya. Kalau dari pernikahan maka tidak mendapatkan rod. Jadi ada anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu, cicit ya, nenek sohih, ibu, saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu, dan saudara seibu. Jadi yang kenapa saudara sebapak tidak masuk? Karena saudara sebapak itu tadi kita sudah bahas itu asobah ya. Ini kan ini ashabul furud semua. Ini ashabul furud semua yang dapat rod itu bukan asobah tapi ashabul furud. Makanya kalau yang seibu saudara-saudari bisa dapat, tapi kalau yang sebapak cuma saudari. Karena kalau ada saudara sebapak maka dia kehitung asobah. Kalau kehitung asobah maka hukum rod tidak berlaku, gitu ya. Karena tadi syarat dari rod adalah tidak ada asobah di dalam ahli waris. Bayang ya. Nah ini ada 4 macam bagian rod, yaitu ashabul furud dengan bagian sama tanpa ada suami istri. Nah ini ya ada pola-polanya. Ashabul furud dengan bagian berbeda-beda tanpa adanya suami atau istri. Ashabul furud dengan bagian yang sama ada suami istri. Ashabul furud dengan bagian berbeda dan ada suami istri. Nah ini contoh-contohnya harus dihafal ya. Jadi karena hanya ini gitu, polanya hanya ini. Jadi tidak variasinya tidak banyak gitu. Kenapa? Karena dia hanya ashabul furud saja. Mayit meninggalkan 3 anak perempuan, berarti 2/3 ya kan? Maka asal masalahnya kan 3. Mereka mendapatkan 2/3 dari jalur fardu dan 1/3-nya dibagikan lagi satu-satu dari jalur rod. Ya, jadi gampangnya kalau ada mayit hanya meninggalkan 3 anak perempuan itu langsung bagi 3 dibagiin ke mereka semua gitu. Gampangnya gitu. Karena sebenarnya sisanya itu kan buat mereka lagi. Ya, buat si anak perempuan tadi lagi. Berarti kan masing-masing dapat 1 kan, dapat 1 bagian gitu. Bagi 3 itulah. Ya dapat 1/3 bagian. Nah kan total 2/3 buat mereka, sisa 1/3. Lalu 1/3-nya itu dibagi lagi. Misalnya jumlah hartanya ada berapa? Nah tergantung jumlah hartanya ada berapa. Mayit meninggalkan 10 saudara kandung perempuan. Nah 10 saudara kandung perempuan kan ini juga sama. Gitu ya, totalnya 2/3, ntar 1/3-nya dibagikan ke mereka saja. Jadi intinya kalau jumlahnya mereka adalah sama, mereka dalam satu klaster sama-sama dapat 1/3 aja, sama-sama dapat 2/3 aja, intinya dibagiin sesuai jumlah kepala. Dibagikan sesuai jumlah kepala. Kenapa dibagikan sesuai jumlah kepala? Karena kalau ada rod kan baliknya ke mereka lagi, mereka dapat lagi sama. Ya kita kalau gitu bagikan aja semua sesuai jumlah kepala. Ada 3 dibagi 3, kalau ada 4 dibagi 4, kalau ada 5 dibagi 5. Jadi contohnya ya seperti mayit meninggalkan nenek dan saudara perempuan seibu. Kita tadi pahami nenek dapat 1/6. Saudara perempuan seibu perlu 1 orang kan juga 1/6, gitu ya. Nah, jadi karena mereka dapat sama-sama 1/6, udah dibagi 2 saja, setengahnya buat mereka, setengahnya buat nenek, setengahnya buat saudara perempuan seibu. Karena sisanya balik ke mereka. Mereka dalam klaster yang sama, yaitu sama-sama 1/6. Ya, sama-sama 1/6 walaupun beda. Dia satu nenek, satu lagi saudara kandung perempuan. Kenapa dibagi sama rata? Karena mereka dapat dari jalur fardu dan dapat jalur dari sisa.
sisa yang tidak mungkin dibagikan ke orang lain lagi, cuma ada mereka ahli warisnya. Itu yang pertama ya. Jadi dari kelompok yang sama dapat bagiannya sama, sisanya balikin ke mereka lagi. Maka berarti gampangnya jumlah gundulnya berapa, jumlah kepalanya berapa, tinggal si waris itu dibagi rata untuk jumlah kepala. Itu paling gampang. Tapi memang tetap aja sih kalau dibagi di awal kita harus tahu mereka masuk kelompok yang sama atau tidak. Kalau sudah ketahuan mereka masuk kelompok yang sama, nah itu tinggal dibagi sesuai jumlah kepala. Itu ya yang kasus pertama. Nah, ini tadi yang pertama itu kan nggak ada suami atau istri ya. Nah, kenapa sih suami atau istri keberadaannya itu sangat penting? Karena di awal mereka kan dapat dulu. Di awal mereka dapat dulu. Nanti sisanya dibagikan lagi, tapi mereka nggak dapat. Kan gitu ya. Maka tentu terjadi perbedaan kalau mereka sejak awal tuh ada atau tidak. Kalau sejak awal mereka tuh udah nggak ada, itu akan lebih mudah membaginya. Nah, ini yang kedua, beda bagiannya, tapi masih nggak ada suami atau istri sebagai ahli waris. Gitu. Jadi nggak ada suami atau istri sebagai ahli waris. Sekarang saya tanya, kalau ada orang meninggal, nggak ada istri atau suami sebagai ahli waris, ini yang meninggal siapa? Ayo, kalau nggak ada ahli waris suami atau istri yang meninggal siapa? Kemungkinan suami atau istrinya apa? Situasi seperti ini kemungkinan rumah tangganya gimana? Janda atau duda. Ya, atau bercerai, ya, atau sudah bercerai, ya kan? Kalau bercerai kan juga terputus kan, walaupun masih hidup, bisa janda atau duda atau cerai hidup. Gitu. Cerai hidup kan juga nggak dapat waris. Nah, jadi tepat ini kasus-kasus yang kalau nggak ada suami atau istri dalam ahli waris, kemungkinan besar mereka sudah meninggal lebih dulu. Dan yang kedua, berarti mereka tidak menjadi ahli waris kan yang sudah meninggal. Yang kedua, mereka cerai hidup. Sehingga si suami atau istri ini tidak mendapatkan waris. Ya, contohnya misalnya yang nih, misalnya ya, anak mendapatkan ada mayat meninggalkan anak perempuan dapat setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6. Ini kan untuk menggenapkan 2/3 ya. Tadi kita ingat ini untuk menggenapkan 2/3 karena cucu perempuan dari anak laki-laki kan ini juga masuk dalam klaster yang setengah kalau sendirian. Tapi karena sudah ada anak perempuan, nggak mungkin ada setengah lagi di bawahnya, maka mereka dianggap 2/3. Ini kan satu, ini satu, berarti kan dua ahli waris perempuan, maka mereka 2/3. Nah, walaupun asal masalah awal kan 6 ya, setengah dikali 6 dapat 3, 1/6 dikali 6 dapat 1. Tetapi karena mereka itu hanya berdua, maka asal masalah mereka adalah total sihamnya saja. Nah, jadi 4. Tidak perlu lagi ada rod. Kalau ada rod kan berarti sisa 2 nih, ya kan? Sisa 2 logikanya nanti dibagikan ke sini lagi sesuai dengan hak warisnya. Tapi tidak begitu. Kalau ternyata setelah dibagikan jumlah siham mereka ini, maka ini saja yang dibagi. Berarti jumlah siham mereka berubah dari 6 menjadi 4 sesuai akumulasi sihamnya. Jadi kalau tidak ada suami istri tapi bagian dari hak warisnya berbeda-beda, maka nanti sihamnya itu adalah jumlah bagiannya itu. Bukan jumlah kepala ya. Kalau yang tadi pertama kan sesuai jumlah kepalanya, udah dibagi aja rata sesuai jumlah kepala. Kalau mereka mendapatkan bagian sama. Kan kalau ini nggak mungkin dibagikan rata sesuai jumlah kepala, wong mereka bagiannya beda-beda. Nah, di bagian yang berbeda-beda itulah sihamnya menjadi jumlah bagiannya, bukan siham awal. Kayak awal ini yang contoh nomor 2. Siham awalnya kan 6 kan, karena ini 1/6, setengah 1/6. Tapi karena ini hanya ashabul furud, tidak ada asobah, maka asal masalah mereka adalah total jumlah sihamnya, total jumlah sihamnya. Ya 5 saja, bukan 6 jadi. Karena mereka semua adalah ashabul furud. Bayang ya, jadi asal masalah mereka menjadi 5, bukan 6 sesuai dengan total siham yang didapatkan. Berarti misalnya ada hartanya dibagi 5 bagian. Nah, masing-masing bagiannya dibagikan sesuai dengan jumlah bagian yang berhak mereka dapatkan. Sampai sini paham ya?
Ini saudara kandung perempuan setengah ya Bu? Ustazah. Saudara kandung perempuan ya setengah. Saudara kandung perempuan kan masuk kategori yang anak perempuan, saudara kandung perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Oh iya. Iya, dapat setengah. Oh iya, ya Ustaz. Kan dia sendirian. Kalau 2 kan 2/3. Yang ini kan dapat 1/6 karena dia orang kedua setelah anak perempuan kan yang dari klaster setengah itu. Jadi dia nggak mungkin setengahnya lagi, jadi jadinya 1/6. Nah ini contoh berikutnya. Jadi ada nenek, kan beda-beda nih ya. Nenek, anak perempuan dapat setengah. Kenapa nenek dapat 1/6? Bukan 1/3 karena ada anak perempuan. Nah cucu perempuan dari anak laki-laki ini kan dalam klaster yang sama nih dengan si anak perempuan yang kalau sendirian dapat setengah. Karena si anak perempuannya sudah setengah, maka si cucu ini menggenapkan 2/3. Karena ingat kalau ada 2 orang dari yang masing-masing dapat setengah itu di dalam satu ahli waris, maka yang berikutnya menggenapkan menjadi 2/3. Jadi setengah, yang ininya bukan setengah lagi kita ngitungnya, tapi 1/6. Jadi ini maka jumlah siham mereka adalah tergantung jumlah bagian yang didapatkan. Jadi bukan 6 melainkan 5. Melainkan 5. Ya, saudara kandung yang nomor 4, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah. Tadi kita ingat ya, saudara kandung perempuan masuk yang setengah, saudara perempuan seayah masuk yang 1/6. Saudara perempuan seayah kalau ada 2/3 ya, sama kayak si saudara kandung perempuannya. Tapi kan ini jumlahnya 1. Nah, jadi asal masalahnya bukan 6, berubah menjadi 4 sesuai dengan bagian yang mereka dapatkan. Ini juga sama, saudara perempuan seayah, saudara perempuan si ibu, saudara kandung, totalnya dapat 5, ya udah berarti asal masalahnya jadi 5, tidak jadi 6 lagi. Walaupun faktor pembagi di awalnya adalah 6. Ini untuk kasus yang dia berada dalam kelompok yang berbeda tetapi tidak ada suami atau istri sebagai ahli waris gitu ya. Nah, ini yang ada suami atau istri yang menjadi ahli waris kemudian ketemu dengan orang yang mendapatkan bagian yang sama. Bagaimana caranya? Yaitu menetapkan bagian penyebut dari ahli waris yang mendapat bagian pasti yang tidak menerima rot sebagai asal masalah. Sisanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima rot. Ya, jadi kan ada suami 1/4, ada 2 anak perempuan dapat 2/3. Yang dijadikan sebagai asal marot itu kan asal masalahnya 4. Asal masalahnya 4, maka karena ini ada 2/3 dengan 4, 12 ya. 12 sebagai 1/4 dapat 3. Terusnya 12 dibagi 2/3 dapat berapa? 12 dibagi 2/3, 24 bagi 3 dapat 8. 8 tambah 3 itu berarti berapa? 11. Oke, saya jelasinnya lupa. Bentar. Iya. Berarti kan sisanya 1/12 ya. Kan total kan penyebutnya 12 dulu ya. 12 si suami 1/4 kan, otomatis kan dapat 3 bagian ya, 3/12. Si 2 anak perempuan karena 2/3 berarti dapat 8/12. 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Maka sisa 1/12. Maka yang 8/12 ini ditambah 1/12 sama dengan 9/12 atau sama dengan 3/4. Gitu ya. Jadi akhirnya si suami dapat 1/4, istri dapat 2 anak perempuan dapat 3/4. Totalnya sama. Bukan totalnya sama, itu totalnya setelah si anak perempuan ini dapat rod. Kalau yang ahli warisnya istri gimana? Gimana? Bukan suami tapi istri. Kalau yang ahli warisnya istri. Di sini kan contohnya suami. Yang kedua, saya belum bahas, baru yang pertama dulu ya. Oh gitu. Nah, itu yang pertama kan sisa rodnya kan 1/12 ya. Tinggal ditambahkan aja ke yang tetap bisa pakai pola awal, asal masalahnya 12 dulu.
Kalau ini kan udah disederhanakan, asal masalahnya langsung 4 ya. Jadi nanti yang 1/4 ini kan kalau dari 4 dapat 1 bagian. Ya enggak sih, harusnya 12 dulu aja. Asal masalahnya dari 12 terus nanti jadi 4 karena 1/4 dengan 3/4 kan total asal masalahnya jadi 4. Yang nomor 1 bisa pakai berbagai cara ya, intinya sama ya, nanti totalnya tetap dapat sama. Jadi kalau mau pakai per 12, suami dapat 1/12, suami dapat 3/12, istri dapat 9/12. Kok istri sih, 2 anak perempuan dapat 9/12. Tapi kalau mau kita kecilin, ya berarti si suami dapat 1/4, istri dapat 3/4. Kalau pernya 12, si suami dapat 3/12. Kok istri terus sih? Suami dapat 3/12, si 2 anak perempuan dapat 9/12. Tapi kalau kita mau kecilin, berarti si suami dapat 1/4, 2 anak perempuan dapat 3/4. Jadi total harta waris. Nah, yang istri, yang contoh kedua ya, ada istri, 2 saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Nah, ini istri kan dapat 1/4. 2 saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu mendapatkan 3/4, sisa setelah diambil 1/4. Jika diurai, 2 saudara laki-laki seibu, ingat 2 saudara laki-laki seibu dapat 1/3, saudara perempuan seibu dapat 1/6, totalnya 6/12, sisa 3/12, maka jadi 9/12 atau 3/4. Coba dihitung aja ya. Jadi istri dapat 1/4. 2 saudara laki-laki seibu. Nah, ini 2 saudara laki-laki seibu dapat berapa? Dapat 1/3. Ingat saudara seibu itu laki-laki ataupun perempuan kalau jumlahnya lebih dari 1 dapatnya 1/3. Ya, 1/3 ya. Kalau seayah dapatnya kalau kalau 2 itu malah 2/3. Saudara perempuan seayah itu loh. Ya kan tadi di awal kita bahas ya. Kalau ini seibu, maka dia dapatnya 1/3, 2 orang ya. Saudara perempuan seibu, karena dia sendiri, dapatnya 1/6. Kalau ini kita jadiin 12, maka istri dapat 3, ya, karena 12 bagi 4 dapat 3. 2 saudara laki-laki seibu dapat 4, ya. Saudara perempuan itu dapat 2. Nah, 3, 7, 8, 9. 9/12 masih ada sisa 3/12. Nah, 3/12 ini rodnya itu dibagikan kepada mereka, kepada si pemilik yang 2 saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Jadi total mereka tadi kan 6/12 ditambah 3/12. Jadi mereka dapat 9/12 atau dapat 3/4 untuk 2 orang ini. Itu ya. Jadi untuk 2 orang ini mereka totalnya dapat 3/4. Ustaz, nanti rodnya lagi yang 2 saudara laki-laki seibunya Laki-laki seibu 1/3 lagi, yang saudara perempuan seibunya 1/6 lagi. Enggak ya? Kan 3/12 ya. 3/12 berarti 2 saudara laki-laki seibu kan berarti dapat masing-masing dapatnya 1/12, 1/12 dapatnya 2/12. Terus yang saudara perempuan seibu dapatnya 1/12 kan jumlahnya 1. Jadi kalau ngitung rodnya kan 3/12. Total mereka kan 2 dan 1 kan 3. Ya udah tinggal dibagi 3 aja. Oh, jadi sama rata ya? Enggak dipresentasikan dari porsi mereka ketika ashabul furud, enggak. Dihitung total jumlah kepalanya. Total kepalanya kan ada 3. Rodnya kan 3/12. Berarti masing-masing dari mereka mendapatkan 1/12. Gitu. Jadi yang saudara laki-laki seibu itu dapat 2/12 karena jumlah mereka ada 2 kan. Nah, yang saudara perempuan seibu dapat 1/12. Kebayang nggak? Jadi ini kembali ke rod tanpa istri. Nah, iya, artinya istri kan nggak dapat kan. Berarti setelah di total masih ada sisa, dibagikan kepada orang yang sisa itu. Tapi cara baginya bukan diproporsikan dari hak waris, bukan. Dilihat dari jumlah kepalanya ada berapa, tinggal si rodnya ada berapa, dibagikan sesuai ahli kepala sesuai jumlah kepala mereka. Iya. Itu ya. Terus yang bawahnya juga sama.
Ada diskusi lagi? Yang ini juga sama ya, caranya sama. Ini kan sebenarnya mirip yang pertama banget, cuma yang pertama kan nggak ada suami ya, jadi nggak bisa dibagi rata, misalnya langsung dibagi 4 kan nggak bisa. Karena ada suami, maka suami dikasih dulu. Nah, sisanya kan berarti buat si anak perempuan ini gitu. Jadi gampangnya kalau malas ngitung, bukan malas ngitung apa ya sederhananya, kalau suami dapat 3/12, maka sisanya sebenarnya untuk anak perempuan itu semuanya gitu. Yang soal nomor 3 ya kan? Maka sebenarnya totalnya 9/12. Tapi kalau mau kita hitung, ntar juga dapatnya sama juga 9/12. Atau kalau kita mau sederhanakan, dapatnya 3/4, suami 1/4. Itulah yang dimaksud bahwa sebenarnya kalau ada suami atau istri dan ada waris yang dari kelompok yang sama, asal masalahnya sebenarnya adalah dari penyebut si suami atau istri itu. Karena kalau disederhanakan, dia akan baliknya ke penyebut si suami atau istri, kan tetap aja tuh jadinya setelah ditotal ya 4 bagian kan dari suami kan 1/4, berarti asal masalahnya kan 4. Nah, istri juga gitu, jadi 4 bagian juga totalnya gitu. Total si milik dua saudara laki-laki si ibu dan saudara perempuan si ibu kan juga 3/4 gitu. Yang di atasnya nomor 1 juga sama. Berarti ini kan para ulama udah kayak ngasih kesimpulan ke kita ya, untuk memudahkan sebenarnya kalau ada suami atau istri, lalu ada ahli waris yang satu kelompok, itu sebenarnya asal masalahnya itu dari si suami atau istri itu aja gitu. Cuma kan kita takut bingung, gimana cara baginya, wong ada yang misalnya kayak 1/6, 1/8, kan nggak bisa 4 dibagi 6, 4 dibagi 8, maka nggak apa-apa kita hitung menggunakan cara biasa dulu. Nanti ketika sudah disederhanakan bilangan pecahannya, kita akan ketemu bahwa sebenarnya si penyebutnya itu sebenarnya yang milik suami atau istri tadi, atau asal masalahnya adalah sama dengan asal masalah dari pihak yang tidak mendapatkan rod. Bayang ya. Jadi Maaf Ustazah. ngerasa suka luar biasa gitu ya, para ulama tuh bisa bisa memberikan kesimpulan seperti itu. Karena buat kita belum tentu jadi memudahkan sih kesimpulan itu, karena kita belum menguasai gitu. Cuma semakin kesini ketika kita pelajari lebih, oh iya ya ternyata seperti itu. Makanya kalau kita ketemu ada pola ahli waris tertentu, kita harus ingat dulu nih, ini contoh yang seperti apa gitu. Ada ashabul furudnya kah, ada asobahnya kah, atau gimana gitu. Kalau ada hanya ashabul furud saja, ingat-ingat teori rod gitu, karena ada beberapa yang dia kemungkinan akan dapat rod kalau ada sisa. Nah, berarti kita munculnya ke rod. Jadi harus lihat polanya dulu. Kalau ada asobah ya berarti nanti pakai tahsi kita pakai yang belakang nanti ya, yang pertemuan ke-7 kita akan ulang, pertemuan ke-8 kita akan ulang lagi tahsinya gimana. Kalau ternyata ketika dijumlahkan sihamnya nggak sama gitu dengan asal masalah di awal, itu nanti harus dinaikin dan sebagainya. Bukan dinaikin sih, namanya ditasi, karena kalau dinaikin jadi aul ya, istilahnya bukan aul, istilah nanti di pertemuan yang 8 kalau minta dihitungkan contoh yang pertama tapi dengan ahli waris istri, bisa nggak? Gimana Bu? Contoh yang pertama ahli warisnya tapi yang istri, ahli waris bisa minta tolong dihitung, bisa minta tolong dihitungkan. Oh, yang ahli warisnya istri, ahli warisnya dan 2 anak perempuan. Ya, ini toh ahli warisnya yang ini toh, yang ada istrinya. Ya, tapi 2 anak perempuan saja anunya. Istri dan 2 anak perempuan ahli warisnya. Oh, yang pertama ada ya, istri dengan 2 anak perempuan. Enggak, saya minta tolong dihitung. Ini seperti Bu, itu. Adanya 2 anak perempuan. Tadi kan yang dicontohnya Ustazah. Yang pertama ini kan yang suami, lah suaminya itu diganti istri gitu mungkin. Yang ini? Iya, benar. Gimana suaminya diganti istri? Kalau yang warisnya. Jadi yang meninggal suaminya. Oh, yang meninggal suaminya. Ya. Yang berarti dari sini, tapi yang meninggal suaminya. Nah, yang ini. Coba disusun aja deh, gimana si ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya ini tadi kan ibu suami. Punya soal sendiri gitu ya, maksudnya ya? Iya, maksudnya tanyakan. Ke kanan. Slide. Ahli warisnya istri sama apa Bu? 2 anak perempuan. 2 orang anak perempuan, ya. Oke.
Sekarang kita kerjain bareng-bareng. Istri dapat berapa kalau ada anak, ibu-ibu? Per 8. Dapat 8. Pinter. 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. 2/3. 2/3. Berarti kalau mau ngitung pakai cara biasa, ini asal masalahnya berapa? 24. Ada rem. 24. Oke, kalau asal masalahnya 24, istri dapat berapa? 24 dibagi 3. 8. 3. Ya. 3 per 2 24. anak perempuan dapat berapa? 16. 6. Iya, 16. Iya. 16 ya, benar. 16. Iya, dapat 16. Dapat 16. Berarti total kan 19 ya. 19 Iya. per 24 masih sisa berapa? Sisa 5. 5 ya? 5. Sisa 5 per 24 kan? Ya, tinggal ditambahkan saja 16 per 24. Berarti kan si istri udah tuh ya, nggak diotak-atik ya. Dia dapat 3 per 24. Yeah. Nah, 16 per 24 ditambah 5 per 24. Berapa? Sama dengan 21 per 24. Ya kan? Kalau ini mau dibagi 3, itu berarti sama dengan 7 per 8. Nah, benar kan? Si istri dapat 1/8. Si 2 anak perempuan dapat 7 per 8. Jadi itu seperti kesimpulan para ulama tadi. Jadi kalau ada istri atau suami ditambah dengan ahli waris yang satu kelompok, maka sebenarnya asal masalahnya adalah dari yang tidak mendapatkan rod. Berarti 2 anak perempuan tadi itu dapat 21 per 24 atau 7 per 8. Istri dapat Itu sama kasusnya Ustazah, kalau anaknya 3. Iya, Kalau sama. anaknya 3 perempuan sama. Iya. Iya, 3 anak perempuan kan juga 2/3. Berarti nanti 7 per 8 itu dibagi per jumlah anaknya gitu ya Ustazah? Iya, lebih enaknya dikalikan harta warisnya dulu kali ya. Kalikan harta warisnya, nanti baru ke ini ya. Kalau mau lebih enak lagi, kalau sudah seperti ini kan soalnya udah masuk rod ya. Udah masuk rod. Jadi nanti dari 5 per 24 itu sebenarnya kan dia harusnya dibagi 3. Iya benar sih, 7 per 8 itu kan dibagi ke semua aja, dibagi 3 itu. Dibagi ke 3 anak tadi. Ustazah, Afwan mau tanya. Ya. Jadi kalau anak ke-4, 5, 6 kalau dia boleh. Ustazah, kenapa rodnya itu cuma dikasih ke anak perempuan itu? Kenapa istrinya nggak dapat rodnya? Yang 5 bagian. Iya, karena enggak. Kan tadi di awal kita sudah punya satu peraturan hubungan darah, bukan kan? Suami istri itu kan saling mewarisi karena pernikahan. Yang kalau nggak ada pernikahan, mereka juga walaupun sama-sama hidup nggak mewarisi, kan nggak saling mewarisi. Misalnya suami meninggal, istrinya udah cerai, kan istri nggak dapet, ya kan? Istri meninggal, suami udah cerai, kan nggak dapet. Maka rod itu para ulama menyimpulkan hanya diberikan kepada pihak yang ada hubungan darah, dan itu disebutkan nama siapa saja, nggak semua gitu. Tidak bisa tidak suami atau istri nggak dapat. Makanya ada kaidah ini. Kalau kaidah ini nggak ada, istri sama suami nggak akan dicendilke kalau bahasa Jawanya ya. Dia berarti dapat dihitung biasa, terus rodnya dia dibagi juga. Tapi kalau dalam Islam suami atau istri nggak boleh dapat rod lagi. Ya sebenarnya ulama berbeda pendapat sih. Ada yang bilang boleh dan enggak. Saya mengambil yang tidak itu. Jadi kalau ibu tiri juga berarti nggak dapat Ustazah ya? Ibu tiri kalau itu ibu berarti istri kedua ya? Iya. Dapat. Gini loh, harus hati-hati ya. Kalau nyebutin status itu status tuh harus dari si mayit loh ya. Tapi kalau ibu tiri itu yang meninggal anak loh. Iya, itu enggak. Ya. Iya. Kalau kita bilangnya ibu, itu berarti yang meninggal anak. Iya, kalau ibu kedua berarti kalau meninggal anak berarti status dia ibu bukan istri. Oh iya. Ya kan dia ibu bukan istri. Kan yang nggak dapat rod itu kan suami atau istri ya, yo. Kan makanya nyebutin status itu dari si mayit. Karena kalau bisa saja dia disebut nenek, bisa saja dia disebut istri, tergantung. Makanya nyebutin status dia ibu tiri. Oh, berarti dari anak. Berarti yang meninggal anak kalau kayak gitu. Kalau dia dihitung sebagai istri, berarti mayitnya suami. Ya, maksudnya yang meninggal si anak berarti ibu semua tiri. Istri, nggak hanya istri pertama. Bukan. Ini ibu-ibu tiri. Ibu, iya.
Kalau itu Kalau gimana, ibu Ustaz? tiri itu kan nggak ada hubungan Oh, hubungan darah dengan si anak toh. Berarti iya, dia nggak iya. dapat waris kalau anaknya meninggal. Oh, Kan iya, yang iya. dapat waris kan kalau bukan hubungan darah, hubungan pernikahan tadi. Berarti kalau ibu tiri Hmm. nggak dapat waris kalau yang meninggal anak. Dia dapat waris kalau yang meninggal suaminya. Berarti dia istri kedua, istri ketiga gitu. Iya, iya, ya Ustazah. Kalau istrinya berserikat ada 2 Iya. atau 4, gimana Us bagiannya? Ya, Ya sama aja 1/8. tergantung dari siapa yang meninggal. Dia Suaminya. Gimana? Ya enggak gitu dong, enggak 1/8, tergantung juga kalau nggak punya anak, walaupun ada 4 ya tetap 1/4 dapatnya. Bukan gara-gara jumlah dia 2 lalu jadi 1/8. Kan istri dapat 1/4 atau 1/8 bukan karena jumlah istrinya, tapi karena ada Karena keturunan punya atau anak dan tidak. tidaknya. Kalau dia punya anak, kalau dia nggak punya anak, walaupun jumlahnya 8 ya dapatnya 1/4. Ntar tinggal dibagi 8. Berarti dihitung lagi pakai itu ya, kelipatan ya teman ya. Tergantung masing-masing istri punya anak atau Iya, tidaknya. nanti kalau sudah sampai dapat bagiannya dulu Bu, jadi jangan cuma berhenti pada hak warisnya. Hak warisnya kan 1/4, misalnya jumlah istrinya 4, bukan berarti dapatnya langsung satu-satu kan, tergantung dia bagian warisnya dapat berapa dari hak waris itu kan. Kalau dapat bagian warisnya masih ditasih dulu mengalami aul atau rod atau enggak, baru nanti ketahuan dia dapat jumlah berapa. Jadi nggak bisa langsung wah kayaknya saya bakal dapat sekian, tuh nggak bisa kan, karena si ahli waris itu kan sangat bergantung kepada total ahli waris ada siapa aja gitu kan. Maksudnya si istrinya ini kalau istrinya lebih dari 1, terus dari istrinya itu ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak, itu bagaimana Ustazah? Tetap, jadi selama baik itu anak dari suami yang meninggal atau anak bawaan itu akan tetap dianggap anak. Kalau dari anaknya, sisi iya. Jadi dia anak bawaan pun tetap akan dibilang punya keturunan. Iya. Tapi tinggal apakah si anak tadi mendapat waris atau tidak itu hal lain. Tapi baik itu anak bawaan istri atau anak yang dari hasil mereka menikah, itu kalau di dalam hukum waris itu tetap statusnya suami itu punya anak. Oh iya, Tapi nanti kalau misalnya anak bawaan istri kan berarti nggak dapat waris kalau suaminya si istri tadi yang meninggal, karena dia kan bukan bapaknya anak itu, ya kan? Kan waris itu hubungan dulu dengan perwalian soalnya ya, dengan hak nafkah gitu loh, hak dan kewajiban nafkah. Karena sebenarnya anak itu kan bukan kewajiban nafkah dari ayah tiri, bukan. Dia kewajiban nafkahnya sampai balik ya ada pada ayahnya. Gitu. Jadi makanya kan zaman sekarang kalau jadi janda dia punya anak kan kayak jadi tanggungan istri ya. Kalau istrinya nikah lagi jadi kayak tanggungan suami barunya. Padahal dalam Islam nggak gitu tuh. Ya tanggungan bapaknya yang lama. Jadi si bapak baru ini sebenarnya nggak perlu ada beban kalau menikahi janda beranak gitu loh. Sebenarnya ya. Karena si anak ini sampai dia balik tetap menjadi tanggung jawab ayah lamanya, bukan ayah barunya yang nggak ada hubungan darah dengan dia. Karena nafkah itu hubungannya dengan perwalian. Perwalian itu kan kalau di laki-laki kepada anak kan berarti salah satunya nafkah ya. Kalau kepada perempuan kan sampai kepada wali nikah kan gitu ya. Cakupan perwalian itu. Kalau yang laki-laki tadi sampai nafkah sampai dia balik. Berarti sebenarnya si ayah tiri ini harusnya nggak merasa terbebani kalau nikahin janda yang punya anak banyak. Zaman sekarang kan nikahin janda punya anak banyak juga. Seharusnya dia nggak terbebani karena si anak ini tetap tanggung jawab dari si suami, mantan suami si istri. Kalau misalnya si istri ini bahkan masih menyusu selama dia belum menikah lagi, itu bahkan masih punya hak dinafkahi oleh mantan suaminya kan. Sampai dia menikah lagi baru si nafkah istri ini menjadi tanggung jawab suami barunya. Tapi anaknya tetap nyantolnya ke bapak lama. Jadi hukum Islam tuh luar biasa ya. Misalnya waris juga nggak bisa dipisahkan dengan hukum yang lain gitu. Ini paham ya polanya ya. Kita kayaknya tasih itu nanti lebih repot, bukan lebih repot sih, lebih banyak faedahnya. Ini kita udah jam berapa ya? Udah jam 11:19. Ya karena kita pelan-pelan. Nah, ini contoh yang nomor 3 ya. Jadi ada ashabul furud yang bagiannya sama, tapi ada suami atau istri. Ini kayaknya tadi udah mirip ya.
menetapkan bagian penyebut dari ahli waris yang mendapatkan bagian pasti yang tidak menerima rod sebagai asal masalah, sisanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima rod. Jadi ini tadi yang kita bahas ya. Nah, ini Iya, ini 4 berarti. Ahli waris dengan asal berurut yang mendapat bagian berbeda, tapi ada suami atau istri. Nah, bagiannya berbeda kan, ada suami atau istri. Ada istri, ini istrinya nggak akan sebut ya, istri, nenek, 2 saudara seibu. Istri, nenek, 2 saudara seibu. Istri mendapatkan 1/4 ya, 1/4, nenek 1/6, 2 saudara seibu mendapatkan 1/3. Nah, istri 1/4 dari 12 dapat 3. Ini gimana sih kok? 6 ini kok istrinya nggak kesebut ya? Ini yang bawah ya, sorry, yang bukan masalah pertama. Yang bawah aja, yang bawah ini sama nih. Ini yang kayak yang atas ini salah ini. Yang kedua istri, nenek, 2 saudara seibu. Nah, ini kan udah berbeda nih. Ya. Misalnya mau kita naikin ke 12 dulu lah ya. Berarti istri dapat 3 bagian. Oh, sorry. Ini dari yang ini diturunkan ke yang bawah. Gitu. Jadi sama aja sih cara ngitungnya. Istri mendapatkan 3 bagian kan ya. Terus nenek dapat 2 bagian, 2 saudara seibu dapat 1/3. Kalau dari 12 berarti dapat berapa? 12 1/3 dapat 4. Dapat 4. Nah, tapi kalau ini kan dia langsung kita hitung ulang ya. Istri dapat 1/4, nenek 1/6, 2 saudara seibu dapatnya 1/3. Kalau kita bagi 12, maka istri dapat 3/12, nenek dapat 2/12, 2 saudara seibu dapat 4/12. 7, 8, 9/12. Maka rodnya berapa? Rodnya 3/12. Nah, 3/12 ini dibagikan kepada si nenek dan 2 saudara seibu. Tadi kan 2 saudara seibu udah dapat 6/12 ditambah 3/12 sama dengan 12 atau 3/4. Sama aja. Hitungnya kayak di total nenek dengan 2 saudara seibu dapat 3/4, atau kalau masing-masing nenek 2/12 tambah 1/12, 2 saudara seibu dapat 4/12, berarti masing-masing mereka 2/12 ditambah 1/12 masing-masing mereka. Jadi si 2 saudara seibu tuh per di antara mereka tuh dapat 3/12. Paham nggak? Jadi nenek 1/12, 2 saudari seibu 2/6 dan 1/3 ya Ustazah. Nenek itu dapatnya 2/12. Nenek itu dapatnya 2/12, ya kan? Kan 1/6, Iya. ya kan? Iya. Dapatnya 2/12 dong, kalau 1/6. Iya. 2 saudara seibu kan 1/3, dapatnya 4/12, ya kan? Iya. Total mereka berdua kan 6/12, ditambah dari istri 3, berarti kan 9/12, sisa 3/12. Kalau mau langsung ditambahin, si nenek berarti 2/12 tambah 1/12, ya kan? Berarti mereka 3/12 atau 1/4. Ya nggak sih, benar nggak sih? Jadi nenek dapat 1/4, si 2 saudara perempuan 4/12 ditambah 2/12, 6/12. Atau mereka dapat 6/12 itu berarti 3 kalau dibagi 3 berapa? 2/4. Ya masing-masing setengah. Nenek dapat 3/12, ya kan? Total loh, setelah udah sama rod loh ya. 3/12. Terus si 2 saudara seibu tadi awalnya 4/12 ditambah 2/12, mereka dapat 6/12 buat berdua. Masing-masing dari mereka dapat 3/12 untuk 2 saudara seibu. Kalau mau dikecilkan lagi, nah si nenek itu 2/12, 2 saudara seibu 4/12, totalnya 6/12 tambah 3/12 dapat 9/12. Jadi mereka berdua dapat 3/4. Atau kalau mau sendiri-sendiri, nenek dapat 3/12. Ya, ini udah sama rod ya. Yaitu 2/12 ditambah 1/12. Si 2 saudara perempuan 4/12 ditambah 2/12.
12 sama dengan 6/12. Dibagi 2 sama dengan 3 per. Masing-masing mereka dapat 3/12. Yang dua saudara seibu. 3/12 itu 1/4. Gitu. Dibagi 2, 1/4 bagi 2, 1/8 masing-masing mereka. Ya Ustazah, yang pembagian rotnya yang 3/12 untuk nenek 1/12 dan untuk dua saudari seibu 2/12 itu dari hukum awal 1/6 dan 1/3. Jumlah mereka. Bukan dari 1/6 dan 1/3-nya, dari jumlah mereka. Nenek kan 1, dua saudara seibu kan ada 2, total 3. Jadi dibagi sama. Rotnya kan 3/12, itu tinggal dibagikan. Kalau hak waris itu untuk menghitung siham di awal, tidak untuk menghitung rod. Oh iya. Siham di awal kan 1/6 itu dapat 2/12. Dua saudara seibu 1/3 itu kan dapat 4/12. Total mereka 6/12. Ditambah punya istri 3/12, totalnya 9/12. Dapat rot 3/12. Nah, 3/12 ini dibagiin jumlah kepala mereka saja. Masing-masing dapat 1/12. Jadi kalau rot itu dibagiinnya per jumlah kepala aja ya? Proporsikan lagi dengan kalau sudah rot dibagiinnya per kepala, bukan dibagikan lagi. Wah, berarti 3/12 itu dikali 1/6 gitu ya, nggak gitu. Kan udah sisa harta, tinggal dibagiin ke jumlah kepala yang mereka bukan suami atau istri. Dan itu ashabul furud. Jadi ntar dia si nenek dapat 3/12 itu dari total bagian ahli warisnya ditambah rod. Bagian harta warisnya tambah rod. Si dua saudara perempuan dapat 6/12 ya, berdua berarti 3/12 ya. Masing-masing mereka 3/12 itu masing-masing dari mereka 1/4 itu dapat dari bagian mereka ditambah rod. Ustazah, maaf diulangi lagi. Kan tadi istri maaf ya, ada whiteboard jadinya kayaknya ibu-ibu semua harus nyanding apa sih kertas sama pulpen gitu. Jadi pas saya kan tadi hitung juga. Istrinya 3/12. Ya, terus ini juga diulang. Yang istri kan 3/12. Saya bingung di rotnya tadi. 3/12. Yang 3/12. Terus nenek kan 2/12 ditambah 1/12 dari sisa rot. Nanti dulu satu-satu dulu. Nenek 2/12. Dua saudara seibu 4/12. Saudara seibu 4/12. Total terus mereka semua 9/12. Totalnya 9/12 itu dari mana Ustazah? 9/12 ya Ustazah. 3/12 ditambah 2/12 ditambah 4/12. Jumlah bagian istri, nenek dan saudara. Untuk 9/12. 3 tambah 2 tambah 4 kan 9. Kan asal masalahnya 12, sisanya kan 3. Ya, sisanya 3. Itu yang disebut dengan rod. Ya. Balikin aja ke mereka lagi. Jadi si nenek dapat 1 bagian. Berarti kan nenek dapat 3 tuh totalnya. Si dua saudara perempuan tuh dapat 6. Masing-masing mereka dapat 3. 6 itu dari mana? 6 itu kan dari 4 tadi ya, dari awalnya dia 4 terus tambah sisa rod 2 itu ya. Tambah rod 2. Ya, jadi 6. 12-nya dilepas aja kalau udah buat bagian kan jadi 6. Oh, dilepas aja. Ini dong. Oh iya, ini masih ya, saya kan iringi sebenarnya jadi. Per 12-nya itu kan lagi asal masalah aja kan. Selama ini kita pakai kan udah berarti kalau udah dapat berarti kan sama aja istri dapat 3 bagian. Nenek 3 bagian. 3 bagian, ibu masing-masing 4 bagian selesai. Oke. Tapi si nenek kan awalnya hanya dapat 2 bagian. Dia dapat 3 bagian kan karena ketambahan dapat rod. Berarti dia sampai sudah apa tadi? Sisa rodnya tadi 3. Dibagi nenek 1, terus saudaranya 2, itu berarti sudah dilepas 12-nya udah dilepas aja, dihitung. Oh ya, oke. Iya, sebenarnya kan dari tadi 12-nya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Cuma kan kita masih harus ingat bahwa faktor pembaginya kan asal masalahnya kita hitung 12. Makanya kan tadi konsepnya kalau itu pasti nanti baliknya apa sih itu? Itu kalau yang sama dan kalau yang enggak udah gitu aja. Ya udah benar gitu. Oke. Berarti si nenek dapat 3, dua saudara seibu dapat 6 dibagi 2 jadi 3. Istri dapat 3.
ya kan? Berarti akhirnya per kepala dapat seperempat ya Ustazah? Dari Ya, istri, yang 2 saudara nenek, seibu. sama 2 saudara seibu. 3/12 itu iyalah karena ada 4 totalnya kan sebenarnya kan, istri, nenek dengan 2 saudara seibu itu kan totalnya 4 kepala ya enggak 4 sih? kepala. Nah, Iya, jadi tapi kan seharusnya awalnya nggak seperempat, tapi gara-gara dapat rot mereka jadi rata semua dapat seperempat kan? Iya, ya kan? Iya. Ya nggak? Iya. Ya itu gara-gara saudara seibunya ada 2 juga sih, kebetulan aja. Iya, kebetulan. Kan kalau ngelihat di bagian hak waris mereka kan harusnya mereka nggak dapat segitu, tapi karena ada rod itu kan. Seru kan ya? Iya, seru Sekarang Ustazah. bahas ini Seru kalau hafal ya Ustazah ya. Teman belajar sendiri gimana? Seru kalau hafal ya Ustazah. Enggak, tapi itu proses ini kok, proses apa ya? Saya juga Ustazah mau tanya. Dan dengan mengajar itu kan jadi belajar lagi. Ini berapa? Gitu, bolak-balik. Terus terang saya itu sama pohon keluarga itu paling nggak bisa loh. Kalau ada orang bilang itu sepupu saya harus mikir saya sepupu itu siapa? Gitu. Padahal waris itu sangat berhubung dengan posisi dia kan gitu. Saya boleh tanya? Dengan mayit. Nah untungnya kalau di dalam waris kan ada penentu tuh sentralnya siapa? Sentralnya mayit itu. Gitu. Nah kalau di sepupu kita itu berarti bapaknya. Jadi sentralnya berubah-ubah gitu. Nah saya tuh terus terang dulu tipe yang sama pohon keluarga tuh paling pusing. Kok jadi bilang itu adalah istri dari sepupunya bapak. Pusing udah saya sepupu bapak itu. Berarti bapak punya apa berarti? Nah, pusing kan saya kalau udah gitu kan kalau apalagi di Teraja Jawa ya, suami saya kan orang Ujung. Nah itu kalau udah ke kampung itu Lebaran kemarin kan sama mertua diajakin muter tuh kalau saya datang saya pasti tanya itu siapa. Nah, kalau ibu mertua sudah menjelaskan dia adalah anak dari kakeknya. Lalu saya langsung mikir sebentar. Saya kayaknya perlu bawa catatan, saya tulis dulu ini siapa. Jadi repot. Kalau di dalam Islam sebenarnya sentralnya dari si mayit aja jelas dia siapa gitu. Kadang kalau sentral dari kita apa dari ibunya kan jadi muter-muter gitu. Nah, saya tipe yang nggak bisa juga gitu. Nah, kita bahas bab terakhir ya, bab tasfih. Saya buka dulu pertemuan ke-8. Ini lebih seru lagi karena nanti ngitungnya apa namanya? Sekarang saya buka dulu. Ininya saya tutup dulu ya yang sampai sini paham ya, ini 18 orang aja nih yang hadir. Insya Allah. Kok ini rod lagi sih? Salah ya. Tutup dulu deh yang rodnya. Bentar ya, saya tutup dulu yang rodnya. Saya mau masuk, yang kok yang munasafat? Gak sempat kayaknya bahas munasafat. Kita bahas tasih ya. Tasih penting. Kalau munasafat sebenarnya kalau tasih udah bisa, kok pertemuan ke-8 munasafat, berarti pertemuan ke-7 ya tasih. Kalau bahas tasih udah bisa, itu udah enak. Intinya kalau udah ada ashabul furud, udah ada asobah pakai tasih gitu. Nah, oke, sekarang kita setengah jam berikutnya kita coba bahas tasih ya. Kelihatan ya? Ini ngulang loh ya. Jadi teman-teman harusnya tidak terlalu kaget karena udah pernah kita bahas. Tapi waris itu memang harus interaktif ya. Jadi saya evaluasi dari angkatan pertama ini sepertinya kalau mau buka kelas waris lagi itu harus interaktif. Karena kalau via WA group saya jelasin terus teman-teman belajar sendiri ngitung ini Ustazah ngomong yang mana gitu, itu berat banget gitu. Cuma kalau mau interaktif pakai Zoom saya belum bisa. Karena ya itu tadi lah punya anak kecil lah, saya masih ngurus disertasi lah ya macam harus fokus gitu, satu-satu yang mau dijelasin. Makanya kemarin sempat membuka kelas waris pendaftarnya juga nggak banyak, saya nanggung sekali gitu kalau
menyelenggarakan dengan energi yang besar, tapi yang antusias sedikit kan ada gitu kita kumpulin sampai pesertanya relatif banyak lagi. Oke, sekarang bahas tasyih. Tasyih itu adalah mengetahui asal pokok masalah dengan melihat ahli waris yang ada, asabah saja, ashabul furud saja, atau gabungan keduanya. Penentuan masalah itu berbeda-beda. Kalau hanya ada asabah saja nanti gimana? Kalau hanya ada ashabul furud aja gimana? Kalau ada gabungan antara asabah dengan ashabul furud. Nah, kita kemarin di awal-awal udah tahu ya bahwa ada dua jenis kelompok, ada setengah, seperempat, seperdelapan. Ada 2/3, 1/3, 1/6. Kenapa sih dikelompokin gini? Karena orangnya kadang-kadang sama, ya. Tetapi ternyata mereka berganti mendapat hak bagiannya karena kondisi yang berbeda. Kadang-kadang dari kayak setengah bisa berubah ke 2/3 kalau jumlahnya lebih dari 1. Yang 1/6 bisa berubah ke setengah, yang 1/6 bisa berubah ke 2/3. Ya kan? Yang 1/4 bisa berubah ke 1/8, setengah bisa berubah ke 1/4 kan gitu ya. Jadi kita harus ngerti circumstances-nya atau term and condition-nya kapan dia mendapatkan berapa gitu ya. Nah, itu yang diulang-ulang gitu, harus diulang-ulang karena salah menentukan porsi itu sangat vital akibatnya untuk bisa mengetahui berapa sih proporsi waris yang harus didapatkan atau yang berhak mereka dapatkan gitu. Nah, ini contoh cara menghitung di awal dulu ya. Misalnya, ada seorang istri meninggal, meninggalkan suami, saudara si ibu, dan paman. Nah, suami karena tidak ada keturunan dapat setengah. Nah, kalau udah dikotakin ini lebih enak ya ngelihatnya ya. Saudara laki-laki seibu. Nah, ini yang kalian harus hafalin ya teman-teman. Ini dapat 1/6. Benar? Saudara laki-laki seibu dapat 1/6 kalau sendirian. Kalau banyak, lebih dari 1 dapat berapa mereka? 1/3. Ya, betul. Mereka dapat 1/3. Kenapa ibu dapat 1/3, tidak mendapatkan 1/6? Karena tidak ada cucu ya. Kalau enggak, sebenarnya ibu tuh bukan hanya itu, ada saudara juga. Cuma kalau saudara itu jumlahnya harus berbilang. Jadi berbilang tuh lebih dari 1 gitu, baru ibu bisa turun jadi 1/6. Kalau anak berapapun jumlahnya ibu turun jadi 1/6. Jadi ibu dapat 1/3. Yang ketiga paman. Paman ini asobahnya asobah apa? Kan ada asobah itu kan ada asobah bil nafs, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Nah, paman ini asobah apa? Bil ghair ya. Bin nafs. Asobah umumah. Nafs. Yang asobah karena dirinya sendiri. Paman itu bukan masuk kategori ashabul furud. Jadi kalau dia ada, ya pasti asobah. Nggak kedengeran suaranya Ustazah. Asal masalahnya kan ya, ini kan kelipatan persekutuan. Sorry, saya nyadar jadinya. Soalnya kan saya nggak pakai headset ya. Jadi asal masalahnya 6, setengah dikali 6 dapat 3, 1/6 kali 6 dapat 1, 1/3 dikali 6 dapat 2. Totalnya udah 6 nih. Berarti si paman sebagai asobah, walaupun dia berhak mendapatkan, tapi karena nggak ada sisa, dia nggak dapat bagian. Itu ya, yang pertama. Caranya dari mana? Dari ashabul furud yang paling banyak. FPB, faktor persekutuan terbesar. Oke, kan ada 2 tuh konsep di dalam matematika. Saya kemarin ngajarin anak saya kelas 4 itu ada KPK, ada FPB. Nah, itu ini dipakai kalau di dalam waris itu dipakai. Nah, yang kedua ada istri, ibu, ini yang meninggal suami, 2 saudara laki-laki seibu dan saudara kandung laki-laki. Istri dapat 1/4 karena nggak ada keturunan, ibu dapat 1/6 karena ada 2 saudara laki-laki seibu ya, walaupun ibu jumlahnya 2, ini kan si ibu jumlahnya 1, maka ibu kan saudara laki-laki ibu dari 1. Asal masalahnya 12, asal
masalahnya 12. Kenapa 12? Karena Pak penyebabnya tapi 6. Kita harus pilih yang dapat dibagi oleh ketiga bilangan ini. Maka taksilnya asal masalahnya jadi 12. 12 dikali 1/4 dapat 3 bagian, sihamnya 12 dikali 1/6 dapat 2 bagian, 12 dibagi 1/3 dapat 4 bagian. 3 tambah 2 tambah 6 berapa? 5 tambah 4 9. Padahal masih ada asal masalahnya 12 tuh. Kalau si saudara kandung laki-laki enggak ada, ini kan di road, ya enggak? Gitu. Tapi karena dia anak, tiga bagiannya ini dikembalikan lagi kepada ibu dan 2 saudara laki-laki seibu. Bayang ya? Putus-putus, Ustazah. Putus-putus ya? Sorry. Jadi dia Nggak ada suaranya, Ustazah. Nge-freeze di sini kalau Ustazah. Ya. Sama nggak? Sama moderatornya kelempar karena mereka ada di bawah satu atap, sama-sama nge-lag. Mbak, yang Zoom pertama nggak ada recordingnya ya? Ini materinya sudah kita sampaikan di kelas. Mudah-mudahan ini lebih gampang. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi. Istri, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung laki-laki. Oh ya, kenapa saudara kandung laki-laki asobah ya? Asobahnya asobah bin nafs. Jadi kalau ada dia, ada paman, nggak ada laki-laki yang lain, dia otomatis posisinya asobah. Karena saudara kandung laki-laki nggak ada di ashabul furud ya, nggak ada di ashabul furud. Asobah bin nafs itu sebenarnya anak laki-laki bisa. Anak laki-laki itu mesti asobah karena dia juga nggak dapat ashabul furud. Ayah itu bagian dari ashabul furud ya, dia pasti dapat 1/6. Jadi kalau ada ayah, ada anak laki-laki, maka ayah masuk ashabul furud dapat 1/6, anak laki-lakinya yang jadi asobah ya. Asobahnya adalah asobah bin nafs gitu. Ya, jadi ini istri 1/8 karena ada anak perempuan, 1/2, cucu perempuan dapat total 2/3 ya, berarti dia dapat 1/6, ibu dapat 1/6 karena ada keturunan. Setelah total 23, maka sisanya 1 buat saudara kandung laki-laki. Ya, saudara kandung laki-laki. Ini, nah dari sini sebenarnya mentashi itu sangat bergantung kepada asal masalahnya. Jadi ada 4 relasi bilangan, ada tamatsul, jadi nanti asal masalahnya dengan sihamnya itu hasilnya sama, berarti nggak ada masalah ya kalau tamatsul. Nanti ada tadakhul ketika besarnya bilangan besarnya dengan bilangan kecil menjadi bilangan bulat. Jadi kalau tadakhul itu kita langsung aja satu-satu lah daripada ke istilah-istilah ya. Jadi langsung masuk nih contoh yang mumasalah. Yang tidak perlu terjadi proses tashih, di mana asal masalahnya 6, jumlah sihamnya juga 6 ya. Jadi jumlah asal masalahnya 6, jumlah sihamnya 7,
maka asal masalah barunya adalah 7 ini masuk dalam masalah tamasul. Jadi yang tidak perlu ada proses apapun gitu. Kenapa? Karena langsung berganti menjadi 7, berarti ada aul 1. Nah, itu yang masalah. Yang kedua adalah contoh tadakhul. Nah, maksudnya apa yang tadakhul? Ini contohnya ya, ada 8 anak perempuan, ibu dan paman sekandung. Maka kalau 2/3 sama 1/6, otomatis asal masalah awalnya kan 6 ya. 6, maka ini si anak perempuan dapat 4, ibu dapat 1, 5, sisa 1 kan, maka ini buat asobah. Tetapi 4 ini kalau kita bagi 8 kan dapatnya setengah, nggak bisa kan? Nah, karena tidak bisa maka ditadahulkan. Bagaimana caranya ditadahulkan? Yaitu 8 ini kita bagi 4 kan 2. Nah, 2-nya ini sebagai faktor pengali dari si asal masalah. Jadi asal masalahnya naik jadi 12. Lalu dibagi ulang. 12 dibagi 2/3 dapat 8. 12 dibagi 1/6 dapat 2. Asobahnya dapat 2. Atau kalau mau gampang ya 2-nya ini si faktor pembaginya ini tinggal dikalikan aja dengan jumlah siham. Jadi 4 kali 2 dapat 8, 1 kali 2 dapat 2, 1 kali 2 dapat 2. Ya, itu contohnya. Karena kenapa? Karena waris itu nggak boleh beda, nggak boleh pecahan. Kayak tadi ada contoh 3/4 jumlah anaknya 4 itu pasti masuk tadakhul. Ya, tergantung dengan hubungan antar bilangannya ya, siham dengan jumlah kepala. Nah, jumlah siham dengan kepalanya ini. Ini 8 anak perempuan dapat 4, sementara ada 8 yang perlu dibagi, kan nggak mungkin dapatnya setengah-setengah bagian. Gitu ya. Itu berikutnya yang contoh tawafuk ya, tawafuk. Ini saya harus geser-geser ke videonya tawafuk. Nah, contoh tawafuk itu yang jumlah siham dengan kepalanya, jumlah kepalanya ini berjauhan posisinya ya. Jadi tidak bisa, bukan berjauhan, tapi tidak bisa saling membagi, nggak bisa masuk. Nah, kalau tidak bisa masuk maka harus ada wifik yang kita ambil. Contohnya ya, ada suami 6 saudara kandung dengan 2 saudara seibu. Sudah kita dapetin hak warisnya. Nah, 3, 4, 3. Nah, total asal masalah barunya kan 3 tambah 4 berapa ini? 7 tambah 2 9. Nah, 9 ini padahal ini kan 4 ya. Sementara saudara kandung harus dibagikan kan 6. Kan ini nggak masuk nih, ini namanya hubungan relasi angka yang tawafuk, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa menjadi saling dibagi, itu nggak bisa. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah menentukan wifiknya. Apa itu wifik? Wifik itu adalah jumlah masalah, ya, asal masalahnya ini kan 6 ya. Asal masalahnya 6, kita bagi dengan kita bagi dengan 2. Nah, 2-nya ini sebagai faktor yang bisa masuk ke 4 dan 6. Nah, 4 dan 6 ini faktor persekutuan yang bisa dibagi, yang bisa diinikan mereka itu kan 2 ya, nggak mungkin 3 kan. Kalau 3 dibagi 4 dengan 3 kan nggak bisa, 6 dengan 3 bisa. Maka yang bisa antara 4 dengan 6 ini adalah 2. Maka si wifiknya ini adalah asal masalah dibagi 2, yaitu ini sama dengan ya, bukan tambah ya, sama dengan 3. Maka berarti si asal masalahnya kita bagi 3, kita kali 3, atau semua dari hasil dari ininya kita kali 3. Nah, berarti yang jumlah siham pertama suami kita kali 3, saudari kandung kita kali 3, saudara seibu kita kali 3. Atau gampang saja, si asal masalahnya ini, asal masalah yang udah tadi 9 itu ya, bukan dari asal masalah yang 6, yaitu kita kali 3. Berarti 27. Itu contoh kalau tawafuk, di mana hubungan angka antara siham dengan ahli waris ini tidak bisa saling membagi. Nah, contoh yang tabayun ya, contoh yang tabayun tidak bisa saling membagi, tapi di antara mereka ada faktor persekutuan yang bisa digunakan untuk membagi mereka gitu ya, yaitu 4 dan 6 tadi faktor persekutuan adalah 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang keempat adalah contoh tabayun. Di Hampara udah azan, jadi ini mungkin nanti saya selesaikan sampai tabayun ya, nanti contoh-contoh soalnya teman-teman pelajari sendiri. Mudah-mudahan ini kalau kelas tetap dikunci, tapi student corner nggak kita kunci.
masih ada masalah atau apa, itu boleh drop di student corner, insya Allah nanti kalau saya nggak ngelihat paling nanti Kak Syahrita atau siapa yang ada di admin yang ada di student corner akan mengingetin saya sekutu yang bisa digunakan sebagai penghubung antara mereka, ya maka yang ya sementara apa namanya anak perempuan yang harus dibagikan itu ada tiga itu kan nggak bisa ya, maka asal masalahnya ini dikalikan jumlah, lalu semua juga itu dikalikan 3. Itu yang bisa saya kasih. Jadi mohon maaf ya karena tadi saya sempat kelempar dari Zoom dan ini sudah jam 12. Saya juga ada agenda lain setelah ini. Jadi saya berharap teman-teman pelajari dulu. Saya masih kasih waktu sampai seminggu ini ya. Kalau masih ada pertanyaan, terus sebenarnya setelah ini kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa di drop aja di apa namanya student corner. Nanti metode udah dapat angka warisnya berapa. Jadi itu udah lebih. Jadi silakan dipelajari dulu metode yang tasghir tadi, semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahaminya. Mungkin itu DEP materi kapasitas kita sekaligus sebagai pertemuan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu waris ini menjadi salah satu penerang cahaya kita di alam kubur, di hari kiamat, menjadi syafaat yang tidak berhenti mengalirkan pahala, karena ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalirkan pahala ya. Kita ajarkan ke orang lain, kita pelajari, itu akan terus mendapatkan mengalirkan pahala kepada kita. Makanya tagline Muamalah Muslimah, ilmu yang bermanfaat adalah pahala yang tidak pernah berhenti mengalir, gitu ya. Mungkin itu, saya mohon maaf jika selama proses kelas waris, ini kelas perdana kita dan teman-teman angkatan perdana mungkin banyak banget kekurangannya. Semoga Allah mengampuni dan semoga teman-teman memaafkan. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Udah azan. Saya kembalikan jangan buka dulu ya, ditutup dulu barunya. Ya, alhamdulillah teman-teman, nggak kerasa ya sudah hampir 2 jam lebih, bahkan ya hampir 2 jam kita bersama dengan materi yang Masya Allah ya. Kalau saya kan emang nggak ngikutin dari awal, cuma baca-baca jadi agak pusing sendiri. Tapi seru ngelihat para bunda-bunda yang lagi bertanya tentang ilmu warisnya kayak gitu. Oke, itu tadi ya sudah penutup dari Ustazah Meti. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya selama mengikuti kelas waris. Semoga ada yang bisa, pasti insya Allah ya kita ambil gitu ya dari ilmu yang sudah Ustazah Meti ajarkan, dan jangan lupa untuk disebarkan kepada yang lain supaya kita juga dapat pahala jariahnya gitu ya, karena semakin kita mengajarkan ke yang lain akhirnya kan banyak yang paham juga dan akhirnya mereka juga paham tentang waris. Mungkin itu tanpa berlama-lama lagi karena iya di sini sudah zuhur ya, bentar lagi sholat. Mungkin itu kita cukupkan forum kita dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Saya mewakili pemateri, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga bisa ketemu lagi di forum-forum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustazah Meti.